Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Wahyu Agung Bagus P. Oke, alhamdulillah ada orderan lagi dari Kupang. Ini alhamdulillah yang sudah ketiga kalinya, teman-teman. Alhamdulillah. Dan di sini selain saya mau ngevideoin ini, teman-teman, saya juga mau menjawab beberapa komentar ya. Soalnya di beberapa hari sebelumnya itu ada yang berkomentar tentang ngitung nilai resistor, teman-teman, di LED HPL terutama. Nah, kebetulan LED HPL yang saya pakai itu yang warna putih. Dan di video saya sebelum-sebelumnya itu juga sudah pernah saya buatkan video gimana cara ngitung nilai resistor buat LED HPL sesuai dengan sumber tegangan baterai yang kita pakai, teman-teman. Tapi di beberapa video terakhir itu rata-rata ada yang tanya, "Mas, gimana caranya kalau saya pakai 12 volt dari baterai? Itu nilai resistor di LED HPL-nya berapa?" Nah, itu sebenarnya sama aja, teman-teman. Di video sebelumnya kan saya juga sudah buat yang versi 8,4 voltnya, teman-teman ya. Dari dua buah baterai yang di seri, teman-teman. Nah, ini ya. Nih, dua buah baterai yang di seri. Tapi kalau mau pakai yang 3 baterai di seri, teman-teman, atau yang pakai 12 volt, 12,6 volt, intinya baterainya ini di seri 3 biji, itu kisaran sekitar 12 sampai 12,6 volt, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang pertama. Kalau baterainya di seri, itu teman-teman bisa pakai BMS 3S, teman-teman ya. Ini nanti saya tampilin gambarnya di sini contohnya. Nah, cara pemasangan BMS 3S ke baterai 18650 3 biji seperti ini, atau 6 biji, artinya 3 biji di seri dan 3 bijinya lagi di seri, terus di paralel. Nah, itu juga kurang lebih sama aja cara pemasangannya, teman-teman ya. Nah, itu videonya juga sudah pernah saya buatkan, nanti linknya tak cantumkan di deskripsi. Nah, kalau sudah teman-teman rangkai pakai BMS 3S, nah terus yang teman-teman harus siapin itu LED HPL-nya. Nah, LED HPL itu punya tegangan kerja itu kisaran sekitar 3,2 sampai 3,4 volt. Ya, terus tegangan arus kerja maksimum itu sekitar 700 mA atau sekitar 0,7 ampere, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau pakai satu LED aja, itu saya rasa nilai resistornya itu nanti wattnya itu besar banget ya, teman-teman ya. Itu pokoknya besar banget lah. Ada baiknya untuk efisiensi juga, teman-teman bisa gunakan rangkaian seri, teman-teman. Artinya LED HPL-nya ini teman-teman seri ya. Nih, saya tak patah-patah dulu. Nah, seperti ini. Karena LED HPL ini kan satu buah LED-nya itu tegangan kerjanya 3,2 volt. Nih ya. Kalau di seri itu artinya nih tak buat seperti ini dah. Tak susun dulu ya. Nih. Satu lagi gini. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau disusun seri, yang perlu teman-teman perhatikan, di setiap LED HPL kan ada positif, ada negatif, ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, pahami kata-kata seri, teman-teman. Seri itu artinya bagian positif itu terhubung ke negatif. Artinya di sini positif, teman-teman ya. Di sini nanti teman-teman kasih kabel satu. Terus yang negatifnya di sini terhubung ke positif yang di sini. Kemudian yang negatif di sini terhubung ke positif yang di sini. Kemudian yang negatif di sini terhubung ke positif yang di sini. Dan negatifnya ini keluar kasih ke kabel satu lagi. Jadinya nanti positifnya di sebelah sini, negatifnya di sebelah sini. Itu yang namanya seri. Gambarnya seperti ini ya, contohnya. Kalau paralel itu artinya teman-teman hubungin plus ke plus semua, min ke min semua, atau positif ke positif semua, negatif ke negatif semua. Nah, ini positif, 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 teman-teman jadiin satu. Begitu juga dengan yang negatif, 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 ini teman-teman jadiin satu. Mas, yang membedakan antara positif, antara hubungan seri dan paralel itu apa? Kalau hubungan seri itu dia nilai tegangannya itu bertambah, teman-teman. Sedangkan nilai arusnya dia tetap. Nah, jadi teman-teman bisa pahami hubungan seri dan paralel.
Dan teman-teman pelajari juga mengenai hukum Ohm teman-teman ya. Ini itu penting karena hukum Ohm itu nanti ada kaitannya sama nilai resistor teman-teman. Kenapa nilai resistor yang kecil itu cahayanya bisa lebih terang tapi panas di LED-nya. Begitu juga yang sebaliknya. Kalau kita pakai nilai resistor yang terlalu besar hambatannya, LED-nya ini kan redup tapi adem di LED-nya ini, nggak panas. Nah, itu ada hubungannya teman-teman. Oke, jadi kalau yang seperti yang saya bilang tadi, kalau di seri itu nilai tegangannya bertambah. Jadi nilai tegangan kerja dari setiap LED ini itu dijadiin satu. Di sini 3,2 volt, tambah 3,2 volt, tambah 3,2 volt, tambah 3,2 volt. Itu udah berapa teman-teman? Nah, itu bisa teman-teman sesuaikan dengan baterai yang teman-teman pakai ini tadi, yang teman-teman kasih BMS ini tadi, 12 volt. Nah, itu kita bahas yang seri dulu ya, karena yang paralel sudah sering saya jelaskan. Kalau yang seri, saya ambil contoh aja. Saya ambil kalkulator. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah saya siapin kalkulatornya ya. Nah, misal kita pakai 3 deh. Ini biar ininya lebih besar teman-teman. Nilai tegangannya ini lebih besar daripada LED-nya. Atau nanti mau pakai 4 juga bisa. Ini saya analogikan pakai 3 dulu ya. Artinya kalau 3 LED ini masing-masing tegangan kerjanya 3,2 kita kalikan sama 3. Dapatnya 9,6 volt. Ini tegangan kerjanya ya. Ini kalau di seri. Sedangkan ini kita ambil dari BMS. Kita sudah kasih BMS misalnya 12,6. Artinya sesuai dengan rumus yang sebelum-sebelumnya teman-teman, itu tegangan input 12,6 dari baterai ini, baterai dengan BMS, kita kurangi dengan tegangan kerja LED-nya ini. Teman-teman, 9,6. Dapatnya 3 volt. Nah, 3 volt ini kita bagi sama arus kerjanya. Arus kerjanya ini kan tadi maksimal saya bilang 700 mA. Loh, arus kerjanya dapat dari mana? Dapat dari deskripsi maupun dari datasheet LED-nya ini, teman-teman. Nah, itu teman-teman pahami juga ya. Nah, kita bisa bagi dengan 700 mili atau kita bisa bagi dengan 0,7. Nah, dapatnya 4,28 atau kita bulatkan jadi 4,3 teman-teman. Dapatlah nilai hambatan atau nilai resistor sebesar 4,2 ohm atau 4,3 ohm teman-teman. Nah, itu nilai resistor minimal teman-teman ya. Nilai resistor minimal. Soalnya kalau teman-teman pasang dengan nilai yang sama, ini bakal panas teman-teman. Oke, kita dapat catatan dulu 4,2 ya, 4,3 lah. 4,3 buat menghitung nilai daya resistor. Nah, karena daya resistor ini juga ada pengaruhnya teman-teman. Daya resistor ini berpengaruh ke ketahanan panas dari si resistornya itu sendiri. Kalau semakin kecil dayanya itu akan lebih mudah panas ya. Disesuaikan dengan rangkaian yang kita punya teman-teman. Buktinya mas, ada kok di komponen PCB yang seperti ini contohnya. Seperti ini kok pakai resistornya wattnya kecil-kecil ya, karena itu tadi teman-teman, suatu komponen, suatu rangkaian itu disesuaikan dengan kapasitasnya teman-teman ya. Nah, jadi sama seperti ini teman-teman perlu menyesuaikan sama kapasitas yang dipakai gitu teman-teman ya. Nih contoh 4,3, kita pakai rumus yang di sebelum-sebelumnya yang pernah saya buatkan videonya. Kita kali sama 0,7, kita kali 0,7 2 kali teman-teman ya. Nah, ini didapatkan 2,1 atau 2 watt teman-teman ya. Nah, berarti nilai resistansi minimal itu adalah 4,3 ohm dengan daya sebesar 2 watt. Ini minimal teman-teman ya. Nah, ini perlu teman-teman coba lagi dan perlu teman-teman sesuaikan lagi teman-teman. Karena kalau teman-teman pakai nilai yang tadi, teman-teman harus monitor juga pakai multimeter. Nah, teman-teman monitor pakai multimeter, pakai apa mas? Pakai yang skala ampere DC teman-teman ya, untuk mengetahui arus maksimalnya. Kalau dia sampai ke arus maksimal, yaitu sampai ke 700 mA, otomatis si LED ini bakal gampang panas teman-teman, dan ini bisa mempercepat kerusakan pada LED. Oleh karena itu, teman-teman bisa gunakan nilai 4,3 ohm 2 watt ini tadi sebagai nilai patokan awal. Oh, kalau nilai awalnya segitu saja sudah panas,
saya bisa naikkan ke nilai yang di atasnya. Karena di sini tadi 4,3 kan. Teman-teman bisa pakai yang misal teman-teman ya 4,7. 4,7 ohm masih panas, naikkan lagi ke 5,6. 5,6 masih panas, naikkan lagi misal ke 10 ohm. Sampai didapatkan arus, teman-teman harus berpatokan sama arus ya. Kalau misalnya arusnya sudah sesuai dan LED-nya ini nggak panas, resistornya juga nggak panas, nah berarti teman-teman sudah bisa dapat nilai yang pas, teman-teman. Ya memang repot, teman-teman. Repotnya itu apa? Kita harus pantau monitor juga arusnya berapa, terus ini panas atau enggak. Ya karena itu tadi, kalau misalnya nggak mau panas ya teman-teman bisa kasih heatsink. Contohnya kayak gini nih. Nih, teman-teman kasih heatsink atau pendingin. Nih, tinggal teman-teman tempel ke sini, plek. Tempel ke sini, plek. Udah. Nih, seperti ini. Contohnya ya. Tuh. Jadi seperti itu. Ini saya niatnya tadi mau testing produk tapi ini ngebahas yang versi 12 volt ini tadi, teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi kita ngacu ke rumus itu tadi, teman-teman ya. Kita ngacu ke rumus. Jadi soalnya kan ada datanya. Jadi kita bisa hitung. Ada rumusnya juga, kita bisa hitung. Mas kalau mau pakai 24 volt gimana? Dihitung dewe, teman-teman ya. Hitung sendiri. Coba belajar, nggak apa-apa teman-teman. Ya saya awalnya juga salah-salah kok. Tapi yang kalau kita sudah dapat nilainya, nah itu bisa kita jadikan patokan. Jadikan seperti itu teman-teman. Oke ya. Jadi itu nanti kita mau testing juga. Kebetulan ini pakai 4 baterai paralel teman-teman, bukan di seri. Ya jadi seperti itu. Kalau nggak mau panas tambahin heatsink. Terus nilai resistor disesuaikan dan yang lain-lain teman-teman. Oke ya, jadi itu cuma contoh sedikit aja. Kalau ada yang lebih gampang lagi, Mas gampangnya pakai ini, Mas cara yang lebih mudah pakai ini, monggo sampaikan aja di kolom komentar ya. Ini videonya panjang lagi nih, udah 13 menit nih kalau nggak tak potong ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi langsung aja nanti kita cek dan recheck untuk testing chargernya sama testing fungsinya teman-teman. Kebetulan yang pakai otomatis ya, 4 baterai otomatis, nih pakai LED HPL putih. Kalau sebelumnya kan pakai LED HPL kuning ya, tuh pakai LED HPL putih sekarang mintanya. Alhamdulillah, mohon ditunggu dan terima kasih. Lanjut. Oke, ini sudah penuh semua teman-teman. Tadi juga sudah saya kirimkan untuk video testing charger ke pembeli tentunya. Nah, ini sudah penuh semua dan saklar di sini posisi on, teman-teman. Yang menandakan bahwa modul otomatisnya berfungsi. Jadi kalau meskipun saklar on, tapi di bagian charger ini masih terhubung ke arus listrik, ya, terutama dari charger. Nah, itu dia nggak akan berfungsi LED-nya, teman-teman, atau LED-nya akan off. Kecuali kalau chargernya ini kita lepas, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia akan menyala teman-teman. Ini LED-nya warna putih, kalau yang sebelumnya itu warna kuning ya. Nah ini warna putih, terang banget teman-teman, dan cahayanya terfokus bulat seperti ini ya. Nih, kalau kita pasang lagi harusnya LED-nya padam dan kembali ngecas. Ini posisi masih on ya. Penuh. Yang satunya ya. Yang satunya ini dia. Ini lumayan berat nih teman-teman. Kita coba lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, bulat putih. Nih, wih, kulit saya coklat. Nih ya, ini kita pasang lagi. Nah seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini insya Allah akan kita kirim ke Kupang teman-teman ya. Ini alhamdulillah pesanan yang ketiga kalinya. Dan juga ini nanti rencananya mau saya unggah juga di TikTok teman-teman. Jadi teman-teman pantau aja nanti di TikTok ya. Dan ya itu aja teman-teman ya. Niatnya tadi itu sebenarnya hanya sekedar testing produk biasa. Tapi di situ karena banyak dari teman-teman yang tanya-tanya juga mengenai masalah perhitungan nilai resistor untuk LED teman-teman ya, khususnya untuk LED HPL ya. Karena banyak komentar juga di video saya yang membahas cara menghitung nilai resistor pada LED HPL.
Entah itu menggunakan sumber tegangan 3,7 volt atau satu baterai, atau dua baterai yang di seri, atau tiga baterai yang di seri, atau lebih teman-teman ya. Sebenarnya sederhananya teman-teman tinggal ganti aja nilai tegangan inputnya itu ke tegangan input yang mau teman-teman pakai. Terus tegangan kerja LED-nya, karena di situ saya masukkan misalnya 3,2 volt, itu untuk satu LED aja teman-teman. Nah kalau di paralel, kalau LED-nya di paralel, ya itu tegangannya tetap teman-teman ya, tegangannya tetap. Jadi teman-teman nggak perlu nambah nilai tegangan kerjanya, kecuali kalau LED-nya teman-teman seri, menyesuaikan dengan sumber tegangan yang teman-teman pakai. Misalnya 12 volt, 12 volt, LED-nya teman-teman pakai 3 biji, ya artinya teman-teman tambah 3,2 tambah 3,2 tambah 3,2. Itu jadi totalnya berapa, terus nanti itu dikurangkan sama tegangan sumbernya itu tadi. Misalnya 12 volt dikurang 9,6 volt. 9,6 volt ini dari 3 buah LED yang di seri teman-teman, kemudian dibagi dengan arus kerja LED-nya, dan seterusnya bisa teman-teman lanjutkan seperti yang ada di video tersebut teman-teman. Nah mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Jadi kalau cara saya masih kurang tepat, tolong bisa dikoreksi aja di kolom komentar. Mas, cara yang tepat dan paling mudah, paling simple dalam menentukan nilai resistor itu seperti ini. Nah karena yang saya pakai itu adalah rumus baku teman-teman ya, rumus yang biasa ada di Google, ada di pelajaran kita dulu, mungkin masih SMP ya, SMP atau SMA, SMK mungkin, yang dari teman-teman yang mungkin belajar mengenai ini, itu ada juga ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita kirim langsung teman-teman, jadi kita packing kemudian kita kirim. Saya Wahyu Agung Bagus P. Kalau ada kesalahan saya minta maaf teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman yang mau ngunjungin toko saya, ini namanya ya, nggak bosan-bosan saya. Ini sebagai media promosi soalnya. Ini teman-teman ya, nama tokonya nih. Logo tokonya itu sama persis dengan logo channel ini teman-teman. Dah itu aja ya. Disambung dengan waktu lagi. Saya Wahyu Agung Bagus P. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap teman-teman ya. Kita kirim ke Kupang. Wih, penuh bro, mantap, sip, berfungsi semua.